Oke, shalom anak-anak semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk semuanya nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, anak-anak, sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Kalau Tuhan Yesus telah memberkati kami, telah menjaga kami dari tidur kami tadi malam, dan hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan, untuk setiap apapun yang Tuhan berikan buat kami semua. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih lanjut, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami untuk kami dapat bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, firman Tuhan di hari ini kita ambil di dalam kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai 14. Ya, 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai 14. Yuk, yang punya Alkitab, semuanya buka Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama isi firman Tuhan ini. Kita baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ya, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini kita mau menggarisbawahi satu ayat ya, di ayat yang ke-14 ini. 14 yang bagian A terutamanya, yaitu dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini juga kita mengambil satu judul firman Tuhan, yaitu kuasa dalam pujian penyembahan. Ya, kuasa dalam pujian dan penyembahan kita lihat di dalam satu pribadi, yaitu seorang raja yang bernama Raja Daud. Ya, ceritanya di sini Raja Daud ingin memindahkan tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Dan pada saat itu, pada saat tabut Allah itu dipindahkan, tak henti-hentinya Daud menari-nari, Daud memuji Tuhan karena Daud merasakan sukacita yang luar biasa karena kehadiran Tuhan yang memang menjadi berkat buat bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan kita tahu juga bahwa Daud pada saat dia belum menjadi raja,
Dia itu seorang gembala dan gemar melakukan yang namanya pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam tulisan-tulisan Raja Daud itu ya, kitab Mazmur itu sebagian besar ditulis oleh Raja Daud, dan itu adalah ungkapan-ungkapan hati Daud pada saat Daud sedang mengalami kesusahan, saat Daud mengalami sukacita, pada saat Daud mengalami masalah atau apapun, dia ungkapkan dengan satu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan memberkati Daud secara luar biasa. Apa itu yang dikatakan atau apa yang dinamakan dengan pujian dan penyembahan? Pujian dan penyembahan itu adalah ungkapan hati dari seseorang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi kita ya sebagai anak-anak Tuhan, salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan yaitu kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, Allah kita itu adalah Allah yang senang kalau kita puji. Allah yang senang kalau kita itu menyembah kepada Tuhan. Dan pada saat kita melakukan pujian dan penyembahan, itu bukan sesuatu hal seperti kita nyanyi-nyanyi atau kita ngapain itu namanya ya, bersajak atau berpuisi gitu ya, seperti biasa-biasa saja. Tetapi di dalam kita mengungkapkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa Tuhan apakah yang bekerja di dalam pujian dan penyembahan? Kita bisa lihat ya, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini, ada contoh-contohnya bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam pujian dan penyembahan. Yang pertama kita bisa lihat di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, di situ di Perjanjian Lama khususnya di kitab Yosua ada cerita mengenai orang Israel yang berkeliling mengelilingi tembok Yeriko dengan memuji-muji Tuhan. Dan pada saat hari yang ketujuh mereka mengelilingi tembok itu sambil memuji-muji Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, tembok Yeriko itu runtuh dan orang Israel mendapatkan kemenangan. Demikian juga contoh di dalam Perjanjian Baru, di mana Paulus dan Silas pada saat mereka ditangkap di sebuah kota ya, kota Filipi, dan mereka itu dipenjara di sana, dan sebelum dipenjara mereka itu mendapatkan suatu siksaan lah ya, dengan tubuh yang masih penuh luka-luka atau tubuh yang memar-memar. Pada saat malam hari di mana tahanan-tahanan lain itu tidur, Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Pada saat itu apa yang terjadi? Ada gempa bumi yang begitu hebat dan Tuhan menyatakan kuasanya kepada Paulus dan Silas. Rantai-rantai yang dipakai untuk membelenggu dari Paulus dan Silas ini lepas. Dan Paulus dan Silas ini bebas dari penjara karena kekuatan dari pujian dan penyembahan itu. Ya, kita juga sama ya, sebagai anak-anak Tuhan, salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan, kita itu bisa melakukan yang namanya pujian dan penyembahan. Tuhan senang dengan nyanyian dari anak-anak sekalian. Tuhan senang lewat penyembahan-penyembahan anak-anak sekalian. Dan kita tahu bahwa di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Ya, jadi anak-anak coba di rumah untuk melakukan yang namanya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena ada sesuatu yang terjadi kalau kita melakukan yang namanya pujian dan penyembahan ini. Apa saja sih yang terjadi ya kalau kita melakukan yang namanya pujian dan penyembahan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Yang pertama, di dalam pujian penyembahan membuat hati kita ini merasa tenang. Ya, karena di dalam pujian dan penyembahan itu ada lirik-lirik, ada syair-syair atau ada lagu-lagu yang memang menguatkan hati kita. Ada firman Tuhan di situ yang bisa menguatkan hati kita yang dilakukan ya. Firman Tuhan yang dilakukan yang bisa membuat hati kita ini tenang. Dan lewat pujian dan penyembahan, kita ini bisa merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam pujian penyembahan itu ada mujizat. Biarlah pada saat ini kita belajar supaya anak-anak semua bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan main-main lagi, karena di dalam pujian dan penyembahan ada
kuasa. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita tutup dengan doa, yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Ya, semuanya tundukkan kepala. Kita mau belajar menyembah Tuhan dan kita mau menghayati setiap kata-kata yang ada di dalam lagu ini ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan, dan setiap kata-kata, setiap penyembahan kami, setiap pujian kami, Tuhan Yesus selalu disenangkan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan di hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh belajar untuk kami dapat melakukan pujian dan penyembahan yang tulus kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memberkati kami melalui pujian dan penyembahan ini. Mujizat Tuhan boleh dinyatakan pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan.
Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan sukacita buat kami di dalam kami saat kami melakukan pujian dan penyembahan ini. Dan terlebih-lebih, apa yang kami lakukan di dalam pujian dan penyembahan ini, kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Pimpin kami di dalam kegiatan kami hari ini Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hikmat marifat buat kami di dalam kami belajar, di dalam kami berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus memberkati masa depan kami, masa depan yang cerah penuh pengharapan dari Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selalu memuji dan menyembah Tuhan ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.